Sama saudara yang terkasih, pada hari ini bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada Timotius, di mana Paulus menasihati Timotius bahwa iman itu bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sama saudara yang terkasih, kita itu adalah manusia kepunyaan Allah yang dituntut untuk setiap hari bisa berbuat baik. Nah, syaratnya, kelengkapannya apa? Tadi Paulus sudah mengatakan bahwa kelengkapan kita, senjata kita itu adalah kitab suci ini. Hanya masalahnya adalah apakah kita sudah rajin membaca kitab suci? Apakah kita punya waktu khusus untuk membaca kitab suci ini setiap hari? Mungkin kita bisa belajar dari saudara-saudari kita umat muslim yang memiliki tradisi khataman kitab suci, yaitu menyelesaikan membaca kitab suci dari awal sampai selesai. Nah, mungkin baik juga itu kita contoh kapan kita bisa membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Mungkin ya perlu waktu khusus. Saudara kita juga yang Kristen punya dogma tentang sola scriptura. Nah, ini ajaran yang mengatakan bahwa kitab suci merupakan sumber hukum tertinggi bagi umat Kristen. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama ini mengajak kita sekali lagi untuk tekun membaca kitab suci, karena dengan membaca kitab suci iman kita bertumbuh. Tadi dijelaskan, iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci. Nah, kalau kita sendiri jarang membaca kitab suci, bagaimana iman kita mau bertumbuh? Oleh karena itu, mari kita paksa diri untuk mulai rajin membaca kitab suci. Kitab suci itu bukan hanya miliknya para rohaniwan, biarawan, biarawati, mereka yang tinggal di biara, tidak. Umat semuanya diminta untuk juga membaca kitab suci. Kita sudah harusnya bersyukur bahwa kitab suci ini diterjemahkan ke dalam sekian banyak bahasa yang kita kenal. Bisa kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau apapun. Mari kita mohon kepada Tuhan supaya memberikan kita kekuatan, ketekunan untuk bersedia membaca kitab suci, sabda Allah, karena itu adalah kelengkapan perbuatan baik setiap hari. Dengan membaca kitab suci, kita semakin mengenal Kristus, kita dituntun untuk berbuat baik sesuai dengan sabda dan ajarannya. Santo Arnoldus Jansen, doakanlah kami berkah dalem. Demikian tadi Gema Santo Arnoldus Jansen. Sampai jumpa.